Wah, lapar ya. Iya, gue juga. Yo, mulai berasa Oke, ini ya kerupuk-kerupuk. selamat malam semua. Saya Reza Rahadian. Kita akan bicara sinematografi bersama Indonesian Cinematographer Society, dan sudah hadir bersama saya live di sini ada Kang Unai, ada Om Rudi, ada Bang Yunus, ada Mas Agni, ada Mas Roy, dan ada Pak Ipung. Saya akan jelaskan dulu profil dari masing-masing sinematografer handal Indonesia. Ada Rudy Corwet dalam film Cinta Punya Mau di tahun 1989 dan Ketika Cinta Bertasbih, salah satunya ya, ini nggak disebutin semua, di 2009. Roy Lolang, Ada Apa Dengan Cinta tahun 2002, dan Mangku Jiwo 2020. Agni Aryatama, Tiga Doa Tiga Cinta di tahun 2008, dan Cinta Dari Wamena tahun 2013. Gunar Nimpuno, Night Come For Us 2019, Bebas 2019, Sebelum Iblis Menjemput, Cilit 2 2020. Rahmat Saiful, Wiro Sableng 212 2018, Bumi Manusia 2019, KKN di Desa Penari 2020. Pembicaraan kita hari ini akan seputar visual storytelling dalam dunia sinematografi. Sebelumnya saya mengucapkan selamat malam untuk semua bapak-bapak yang sudah hadir di sini. Mungkin boleh disapa dulu para pemirsanya. Selamat malam semuanya. Oke. Ini saya bersama sinematografer handal Indonesia. Sebagian pernah bekerja sama, sebagian belum, mudah-mudahan akan. Jadi topik kita kan berbicara soal sinematografi. Pertama saya ingin tanyakan dulu ke masing-masing narasumber, sebenarnya konsep sinematografi atau by definition sinematografi itu secara teknik dan secara fungsi itu apa sih? Boleh dijawab mungkin Kang Unai dulu. Jadi gimana tadi pertanyaannya? Pertanyaan adalah, menurut Kang Unai sendiri, sinematografi secara teknis dan fungsi itu apa sih? Jadi ya, sinematografi itu juga istilah itu dia muncul sebenarnya, istilah sinematografi itu sendiri itu dari Amerika. Cuman kalau kita bicara masalah teknis dan fungsinya dan embel-embelnya itu adalah kita tuh punya tanggung jawab sebagai seorang sinematografer tuh kita punya tanggung jawab di mana ada perimeter berbentuk horizontal dan vertikal berbentuk kotak itu di mana kita harus bisa menerjemahkan inspirasi seorang director, atau kita bisa menerjemahkan sebuah skrip menjadi sebuah bahasa visual yang bisa dimengerti oleh penontonnya, kurang lebih seperti itu. Dan itu unsurnya elemennya banyak banget, nggak hanya dari angle-nya itu sendiri misalnya, tapi itu bisa dari desain lighting-nya, itu bisa dari pergerakan kameranya, pencahayaan jadi dan lain-lain. yes, betul. Jadi kita tuh istilahnya seperti kayak ujung tombaknya dari sebuah skrip. Ibarat ini kalau nggak ada sinematografi ya film itu nggak akan pernah ada gitu. Karena kitalah yang menerjemahkan keseluruhan elemen yang ada dalam sebuah produksi film menjadi sebuah bentuk komunikasi visual yang bisa diterjemahkan, dinikmati, dan dimengerti oleh penontonnya. Kurang lebih konsep dari saya itu. Okay. Kalau dari Pak Ipung? Wah, Pak Ipung nggak ada suaranya. Pak Ipung nggak ada suaranya, Pak Ipung. Boleh dicek dulu. Di mute. Sorry. Masih di mute tadi. Aku mute. Tadi mungkin udah mendengar pertanyaannya seperti apa. Boleh dijawab dulu secara teknis, sinematografi by definition itu seperti apa, atau secara fungsi. Kalau misalnya udah dijawab oleh Kang Unai tadi, mungkin Pak Ipung bisa menambahkan hal yang lain. Ya, sebenarnya sih aku tambahin aja dengan Kang Unai. Aku setuju dengan Kang Unai. Sebenarnya kita sama semua, dalam artinya begini. Kita semua yang ada di sini semuanya rata-rata adalah mempunyai visi yang sama dan mempunyai punya ilmu yang sama gitu. Cuman bagaimana caranya, sebenarnya gini, maksudnya gini, ilmu yang sama itu, teori yang sama itu sama semua. Cuman kembali lagi ke sinematografernya adalah lebih berkeseniannya gitu. Artinya ilmunya sama, teorinya sama, tapi lebih berkeseniannya masing-masing itu tadi itu. Nah, itu aja yang jadi masing-masing boleh punya interpretasinya sendiri terhadap bagaimana mereka menuangkan teori-teori yang udah sama tadi, tapi dalam bentuk sebuah film sebagai sebuah bahasa visual
akhirnya masing-masing boleh mendefinisikan itu sendiri-sendiri ya, dengan bahasa gambar maupun tekniknya masing-masing. Oke. Kalau dari Pak Ipung, terima kasih. Untuk Mas Agni mungkin? Oke, jadi sendiri, kalau tadi menjawab yang sama, halo? Ya, sudah masuk ya? Sudah masuk, Mas. Oke. Jadi intinya tadi kalau kata Pak Ipung ada berkesenian ya, jadi sederhana aja. Sinematografi itu adalah seni dan teknologi. Artinya di sini kita menggunakan sebuah tools yang kita lakukan sebagai berkesenian. Artinya perkembangannya pun juga tidak lepas dari fotografi. Artinya di sini ada seni dan teknologi fotografi gambar bergerak. Jadi sekali lagi ilmu yang kita pelajari selama ini itulah salah satu, kalau dibilang Kang Unai tadi, adalah ujung tombak, benar, karena visualisasi lah yang kita tonton di bioskop ini. Kira-kira gitu. Betul. Ya, ada tambah di Mas Roy? Ya. Sebetulnya sih sama jawab sudah terjawab semua ya di depan. Cuman aku mau menambahkan aja bahwa menambahkan yang ada di Mas Agni tadi. Kan jadi yang terpenting dari keilmuan sinematografi itu adalah bagaimana kita bisa melukis menggunakan cahaya gitu, melukis dengan gambar yang bergerak gitu. Jadi secara umum kita bisa katakan bahwa film itu memang bisa, yang kita nikmati adalah gambarnya dulu yang pertama. Oke. Dari Om Rudi mungkin ada tambahan? Iya, udah dijawab semua nih kayaknya ya. Intinya yang penting seorang sinematografer itu bisa memvisualisasikan apa keinginan sutradara, serap dari senarionya gitu. Intinya itulah sinematografer bisa mengingin sutradara punya kemauan gitu. Vision sutradara bisa dituangkan juga lewat sinematografernya gitu ya, Pak? Persis. Oke. Saya akan lanjutkan ke pertanyaan berikut. Ada satu masa di mana Stanley Kubrick pada saat proses film Barry Lyndon waktu itu, kemudian Stanley Kubrick memutuskan bersama DOP-nya John Alcott pada masa itu ya, berkeinginan untuk melampaui aturan-aturan sinematografi atau disiplin ilmu sinematografi untuk berusaha dilampaui dengan membuat satu hal yang cukup menobrak pada masa itu, yaitu mengandalkan natural light gitu ya. Nah, kalau kita berbicara tentang natural light, kemudian di film Barry Lyndon akhirnya memutuskan untuk memakai cahaya lilin di beberapa ruang-ruang visualnya dan mengandalkan cahaya itu saja gitu untuk diberikan kepada pemain, baik mereka yang bergerak dan lain-lain. Menurut semua para sinematografer yang ada di talk show kita pada hari ini, narasumber, apa sih sebenarnya konsep natural light itu yang mungkin ada orang yang salah persepsi atau ada orang yang merasa bahwa natural light yang penting ada matahari. Jadi apakah itu berarti kalau indoor nggak boleh pakai natural light atau bagaimana? Kita akan membahas tentang natural light. Saya akan minta pendapatnya tentu dari masing-masing, tapi boleh ada yang lebih dulu. Saya boleh meminta Kang Unai dulu deh, lagi. Kang Unai dulu. Wah, laris Unai. Habis ini saya akan lari ke Om Rudi. Karena ini masa-masa yang cukup awal-awal, saya akan ke Om Rudi. Tapi setelah Kang Unai. Boleh Kang Unai, silakan. Kang Unai mungkin boleh nggak di-mute dulu? Masih mute suaranya, punten. Iya, masih mute, maaf. Terima kasih. Oke. Jadi silakan. Ini menarik sekali pertanyaannya tentang natural light itu. Sebenarnya itu salah satu unsur yang membuat saya sangat tertarik dengan visual image dari dulu ya, dari kecil. Saya senang banget motret karena saya sering merhatiin kamar tidur dengan jendela yang terbuka. Saya bisa melihat rumah
ruang makan yang redup tapi ada lampunya di tengah gitu. Jadi memang dari dulu tuh emang suka memperhatikan itu, karena dari situ saya bisa merasakan sebuah apa ya, mungkin istilahnya sebuah emotional attachment, mungkin ada kehangatan, emotional ada attachment. mungkin iya seperti itu. Nah, balik lagi ke natural lighting di fotografi. Kebetulan memang saya kebetulan juga penggemar lighting dengan konsep natural lighting, karena untuk saya natural lighting itu dekat sekali dengan realism. Begitu kita bicara realism dalam sebuah film, penonton itu bisa percaya dengan kejadian yang dia lihat di layarnya. Jadi dia nggak merasa dibohongin lah, seperti itu kan. Cuman lalu natural lighting itu juga memang harus di-achieve di semua film, karena dengan teknologi sekarang, dengan metodologi yang baru, dengan konsep-konsep baru juga, bahkan kita sekarang bisa membuat another natural lighting yang bisa kita desain. Kita bisa membuat sebuah impresi dalam sebuah scene misalnya. Kita bisa bermain dengan warna, kita bisa bermain dengan kontras dan segala macam. Jadi, tapi memang kalau misalnya mungkin ada teman-teman di sini yang nonton sekarang, mungkin bertanya-tanya gimana sih caranya lightingin dan segala macam. Itu betul. Kalau saya setuju dengan istilah natural lighting itu kita belajar di natural lighting dulu. Itu pelajaran yang paling gampang. Di mana jadi masih memungkinkan untuk meng-create sebuah, sorry aku potong sebentar Mas. Jadi masih memungkinkan untuk membuat depth dalam sebuah gambar meskipun menggunakan natural lighting ya? Yes, sangat. Mungkin ini akan jadi pertanyaan buat beberapa orang yang nonton juga gitu. Sangat mungkin. Betul. Jadi kalau kita terusin tadi sedikit, kayak misalnya kita jalan-jalan ke sebuah restoran, kita jalan-jalan ke sebuah rumah seseorang, itu sedikit banyak lampu yang sudah diciptakan oleh universe, oleh Tuhan itu udah menciptakan itu, ada sebuah kedalaman, ada sebuah kontras. Nah, itu yang sering juga teman-teman mungkin lupa. Maaf Kang Unai, mungkin kita ada azan, kita berhenti dulu sebentar. Boleh? Ya, siap. Dan dari mana nih? Sebentar ya. Para pemirsa, kita menunggu azan dulu sejenak. Iya, sebentar kita menunggu azan dulu. Alan. Dus. Oke nih kayak ini. Kok mati. Mati. Aman kah? Kang. Aman kayaknya, Kang. Siap. Kayaknya aman ya. Bisa kita mulai lagi. Siap. Oke, jadi kita terusin sedikit tadi. Jadi untuk teman-teman yang pengen belajar lighting, tadi kita lagi membahas tentang natural light ya, Kang Unai. Melanjutkan itu. Ya. Jadi benar-benar untuk sadar di mana kalian berada gitu. Jadi untuk melihat keadaan sekitar, lihat jatuhnya matahari jam 9 pagi misalnya di sebuah jendela,
atau lihat lampu-lampu di rumah sakit misalnya seperti itu. Nah itu kesadaran yang sering terlupakan oleh teman-teman yang ingin belajar sinematografi pada umumnya. Biasanya gitu. Jadi kasusnya yang sering terjadi adalah effort mereka menjadi terlalu besar untuk menciptakan atau mendesain sebuah lighting tanpa mereka tahu reference yang naturalnya seperti apa gitu. Kalau dari saya sih tentang natural lighting itu kurang lebih seperti itu. Oke, saya lanjut ke Om Rudi dulu. Om Rudi, mungkin di era tadi saya berbicara tentang apa yang dilakukan oleh Stanley Kubrick dan John Alcott sebagai DOP-nya, Om Rudi mungkin ada tambahan tentang bicara tentang natural light ini. Ya, kebetulan saya juga menganut natural light ya. Dari pengalaman saya kebetulan memang juga nggak ada cerita-cerita yang menuntut untuk bukan natural light ya selama ini. Jadi natural light itu kan suatu gambar yang wajar, normal, seperti apa adanya. Saya kira begitu. Terus bahwa membuat natural light itu bukannya gampang ya. Kita harus membuat seperti apa adanya, seperti apa aslinya kayak gitu. Ya artinya kita dalam hal ini apakah kemudian ketika ada sebuah pakem-pakem tertentu dalam dunia sinematografi, waktu itu kan ketika hal ini dilakukan berusaha untuk melampaui atau mendobrak sedikit aturan-aturan yang ada pada waktu itu gitu ya. Jadi apakah menurut Om Rudi sendiri ketika ada calon-calon sinematografer muda lainnya yang mungkin sedang ingin belajar atau mencoba untuk mengetahui dasar, dan ketika mereka sudah mempelajari semuanya, mereka boleh bereksperimenkah dengan hal-hal tersebut? Ya. Om Rudi? Bereksperimen sih ya, Bansuk soalnya. Bereksperimen boleh. Ya, bereksperimen boleh ya, mengembangkan apa yang mau ditangkap. Tapi kalau mau kita melihat untuk natural light, sejauh mana sih kita mau mengembangkannya, kan kita harus ada aturan-aturannya untuk tidak lari dari natural light-nya itu. Oke. Saya terima kasih Om Rudi. Saya ke Pak Ipung. Gimana Pak Ipung? Iya, natural light jangan sekarang di-mute lagi Pak Ipung. Oke. Enggak ya. Natural light ini sekarang lagi, kalau di zaman sekarang ini lagi banyak digandrungin oleh sinematografer sekarang ini. Orang ICS semuanya hampir rata-rata semuanya sekarang ini menganut aliran natural light semuanya gitu. Ya artinya dilihat dari film-film sekarang ini, kayak Kang Une bikin film yang Iblis Menjemput Kang Une ya, itu aja udah natural light semuanya gitu. Semuanya hampir rata-rata sinematografer sekarang ini, di era sekarang ini semuanya menganut natural light itu. Ya, artinya natural light itu semuanya menjadi suatu keindahan yang natural gitu. Maksudnya seperti itu, lebih kurangnya seperti itu kan gitu. Oke. Dari Mas Agni mungkin ada tambahan? Ya, balik lagi kalau dilihat balik lagi teori ya. Kalau teori sebenarnya ada pilihan, itu adalah filosofi, itu ada natural light sama pictorial. Artinya pada saat kita membuat sebuah imaji, itu pasti kita melukis pictorial. Artinya akan menimbulkan dimensi-dimensi secara teknis, sehingga ada backlight, ada segala macam, itu kita create. Tapi pada saat natural light itu jadi sebuah konsep, nah itu adalah berbeda lagi. Nah ini yang harus dibedakan. Pada saat kita itu menjadi sebuah konsep, tetap nature, kita anggaplah membuat satu scene perang ya, dari kita syuting dari pagi sampai sore. Bisa bayangkan matahari itu kan bergerak, warna berubah. Sementara kita harus menjaga dia tetap konsepnya nature. Nah itu yang tadi dibilang sama Om Rudi, buat nature itu tidak semudah apa ya? Tidak mudah. Diambil, sekedar cuman ambil. Karena kalau filosofi natural
itu ya film news, documentary, itu natural. Dia udah benar-benar tidak meng-create dimensi. Tapi intinya sebenarnya semua sinematografer itu filosofinya adalah pictorial, melukis. Tapi pada saat membuat sebuah konsep, dia menerjemahkan cerita. Apakah cerita itu sebuah realita, apa cerita itu sebuah genre apa? Fantasy. Balik lagi itu fantasy ya menyesuaikan. Jadi kalau misalnya konsepnya natural, ya kita akan tetap melukis secara nature. Itu aja sih. Karena balik lagi namanya tools, alat, kamera itu punya keterbatasan semua. Jadi itu yang mungkin banyak orang oh kok syuting lampunya jadi banyak ya, kok kenapa harus ini? Nah itu sebenarnya menyiasati keterbatasan peralatan sebenarnya, itu aja. Karena memang yang dilakukan waktu itu juga oleh John Alcott adalah dia memesan lensa khusus dari NASA untuk memungkinkan bahwa capturing lighting yang masuk ke dalam frame dan lain-lain atau movement yang ada untuk meng-create sebuah image juga nggak main-main. Artinya lensanya sendiri bukan lensa yang kemudian apa aja atau bagaimana. Jadi ada teknik lagi khusus untuk menciptakan ruang itu gitu ya. Saya akan terima kasih buat infonya yang tadi. Saya akan ke Mas Roy. Halo. Halo. Oke, Mas Roy mungkin ada tambahan? Sebetulnya udah terjawab semua sama teman-teman di depan tadi. Jadi membuat gambar dengan dengan gaya natural light itu bukan berarti kita cuman mengandalkan matahari seperti yang tadi Reza sempat bilang di depan tuh cuma mengandalkan matahari aja. Tapi juga kita harus meng-create kedalaman dimensi itu gitu. Jadi atau kita biasa suka menyebutnya tuh natural light atau available light gitu ya. Available light. Paling tidak tuh kita harus mampu untuk mengetahui intensitas, warna, gitu kan, terus arah cahayanya itu bagaimana gitu. Kalau tadi kan banyak menyinggung di set-set luar gitu ya, tapi kan yang tadi ini juga ada berbicara tentang indoor set gitu ya, di dalam ruangan. Nah, untuk memungkinkan bahwa meng-create sebuah natural light yang ada di dalam ruangan, itu apa kira-kira Mas Roy, langkah-langkah yang mungkin bisa diambil juga gitu untuk meng-create itu bisa terwujud? Ya, seperti tadi di depan aku bilang kan kita harus bisa menciptakan sebuah dimensi gitu kan. Dimensi itu juga artinya kan bisa dari warna, bisa dari kontras cahaya gitu kan, ada terang gelap gitu. Sebetulnya juga gimana karena kita di outdoor pun juga kita pastinya akan mencari sudut atau angle di mana kita bisa menciptakan sebuah dimensi itu. Misalnya matahari, kita memilihnya matahari itu jatuhnya dari belakang gitu, backlight gitu. Jadi supaya kita bisa dapat ada bidang gelapnya. Kalau matahari itu misalnya adanya di belakang kamera, pastinya kan sebenarnya akan menjadi ruang gelapnya jadi hampir tidak ada gitu karena matahari datang dari belakang kamera gitu. Jadi di depan objek. Nah, kalau untuk misalnya boleh sebentar Kang Unai. Kalau dilanjut dulu Om Roy. Kalau misalnya untuk di dalam ruangan pun juga gitu, apalagi kalau ada combine gitu ya, ada biganan yang
outdoor dan ada di indoor gitu. Nah, tools kita kan mempunyai keterbatasan itu kan, artinya tools kita mungkin tidak bisa mencapai, mungkin kalau secara mata itu kita bisa lihat tuh di dalam itu kita masih bisa melihat detail. Tapi kalau di kamera. Tools kita di kamera kemungkinan kita nggak bisa, tidak terekam, tidak bisa terdetek sama kamera. Nah, disinilah sebenarnya kita harus punya kemampuan untuk membuat dimensi itu. Artinya pasti akan ada penambahan cahaya atau mungkin kita akan mengurangi yang di depan gitu, yang di outdoornya gitu. Menambah di dalam ya tentunya pasti akan dengan lighting. Terima kasih Mas Roy. Saya mau ke Kang Unai dulu, mungkin tadi ada tambahan sedikit. Aku mau ada sedikit tambahan. Jadi kalau aku bisa cerita sedikit, ini kan ini semua teman-teman di sini juga ini dulu guru aku juga nih kebetulan nih. Aku pernah jadi askamnya mereka juga. Jadi kalau misalnya aku bisa ngasih contoh kayak misalnya Bang Oi bikin Ada Apa Dengan Cinta dengan Bang Ipung bikin Kalah. Itu dua film yang gue suka banget dan untuk gue dua-duanya tingkat kesulitannya tinggi banget. Gue tahu ceritanya waktu misalnya Ada Apa Dengan Cinta itu sangat natural banget, tapi untuk bisa mengontrol itu kita seharian syuting dengan satu atau dua scene di satu tempat yang sama dan membuat waktu dan sudut matanya selalu sama, itu butuh ketelitian yang cukup luar biasa juga gitu ya. Terus kalau misalnya cerita di film Kala itu menurut saya tuh film yang sangat berani banget pada masa itu, karena saya tahu itu gimana deg-degannya Mas Ipung waktu ngukur bagian shadow-nya gitu. Ya nggak Mas Ipung? Iya benar-benar itu stres. Tapi balik lagi kan jadi gitu, natural light itu yaitu tadi sebenarnya ada dua istilah yang mungkin agak sedikit berbeda ya. Jadi available light sama natural light. Kalau available light memang apa adanya, tapi kalau natural light itu memang harus di-create atau nggak dibuat sekonsisten mungkin sehingga believability-nya tinggi di mata penonton. Jadi mereka dalam hal ini ketika meng-create available light, tentu ini adalah sesuatu hal yang beda ketika natural light. Ketika natural light kemudian Anda harus mempersiapkan dan mendesain secara keseluruhan cahaya ataupun sumber-sumber cahaya yang dianggap natural. Kira-kira begitu mungkin? Kurang lebih itu. Jadi based on reference yang pernah kita lihat gitu ya. Ya, seperti yang tadi juga disampaikan oleh
oleh Mas Agni, bahwa meng-create itu juga sebagai, apakah dia sebagai sebuah konsep dan lain-lain, itu perlu ada pertimbangannya juga gitu ya, perlu dipikirkan. Saya akan ke Pak Ipung sebentar, mungkin ada penambahan tadi karena Kang Unai menyinggung tentang film Kala dan juga ada apa dengan film Kala dan film Kala ya. Iya benar. Awalnya sih memang kalau Kala itu memang konsepnya natural light juga. Kita dibantu dengan artistik tentunya ya pasti ya. Artistik itu yang membantu. Ketika artistik menaruh lampu di pinggir set itu, ya itulah natural light saya gitu. Dari situlah gitu. Jadi sumbernya dari situ gitu ya Pak Ipung? Iya itu. Sebenarnya lampunya itu semuanya lampu scammer. Ya udah, berarti karakter scammer itu seperti apa sih? Ya itu seperti itu. Terus di jalan raya itu lampu-lampu jalan raya. Ya udah, lampu jalan raya itu yang saya pakai konsep itu gitu. Itu tadi natural light yang terkonsep. Kalau menurut saya seperti itu. Bagaimana caranya lampu-lampu itu menjadi Oke. Ya, silakan Pak Ibu. Lanjutkan. Bagaimana caranya lampu-lampu itu bagian daripada sumber cahaya kita, sumber utama kita, itu aja sih sebenarnya, lebih ke situ. Ya. Nanti saya akan masuk juga ke wilayah itu, di mana bagaimana kolaborasi kerja karena saya percaya bahwa film adalah kerja kolaboratif. Jadi saya juga akan membicarakan bagaimana kerjasama antara DOP dengan tim artistik, lighting dan lain-lain ya. Kita akan berbicara ke sana juga. Tapi dalam sesi ini saya masih akan berbicara tentang bahwa tiap-tiap, karena kita akan menuju 5 menit menuju break segmen. Jadi mungkin selain tadi kita berbicara tentang natural light, kemudian Mas Roy menyinggung juga soal availability, bahwa semua Mas Arya juga menyampaikan bahwa ini tidak hanya sekedar mengambil source dari apa yang ada, tapi ketika ini berbicara sebagai sebuah konsep, maka ada banyak sekali hal yang harus dipelajari untuk meng-create yang akhirnya membuat ini menjadi sebuah picture real gitu ya, kira-kira begitu. Saya hanya sedikit merangkum aja dari apa yang disampaikan oleh Anda-Anda. Dan ketika sinematografer bekerja gitu ya, ada beberapa hal yang menarik juga untuk saya tanyakan. Mudah-mudahan waktunya masih cukup sebelum kita break segmen ini, yaitu ketika bagaimana seorang sinematografer kemudian research untuk mengupgrade entah itu teknik pengambilan gambarnya ataupun meng-create visualnya. Apakah di Indonesia saat ini hal-hal seperti itu masih terus dilakukan ketika seorang sinematografer meresearch sendiri kemampuannya ataupun teknik yang akan dia pakai untuk melakukan pengambilan gambar gitu. Ini akan saya tanyakan ke masing-masing tentunya. Dan saya akan mulai dulu dari Mas Agni. Silakan. Ya, kebetulan kalau saya udah lama udah nggak syuting lagi, maksudnya belum syuting lagi, karena saya lebih banyak mengajar. Jadi intinya kalau yang ditanyakan ya wajib kalau dijawab secara edukasi gitu, artinya seorang sinematografer itu ya mau tidak mau dia harus riset cerita dulu. Dia nggak bisa ngapa-ngapain kalau dia belum terima final draft. Jadi kuncinya adalah di final draft itu. Draft itulah yang harus dikaji, diteliti, dan dia berimajinasi. Dan apakah memungkinkan untuk memunculkan teknik-teknik baru gitu ya, Mas? Ya, jadi itu memang mau nggak mau harus dilakukan, gitu kira-kira. Oke, terima kasih. Ke Mas Roy mungkin? Saya sih selalu keseharian itu merupakan juga riset saya juga gitu. Jadi artinya kalau dalam keseharian saya sering misalnya pagi kebetulan sarapan di rumah gitu, saya lihat secara tidak sengaja juga saya suka lihat ini pagi hari ini jatuhnya hari ini ternyata matahari yang dari mana yang terbaik, yang pada jam berapa yang terbaik. Begitu juga ketika saya akan melakukan sebuah produksi gitu, saya pasti akan melakukan risetnya pasti akan lebih panjang lagi. Seperti udah pasti setelah lokasi atau semua dipilih itu saya selalu itu akan datang
pada momen-momen ini kebanyakan scene di rumah ini, misalnya di lokasi ini scene-nya yang nanti akan di film itu banyakkan siang hari, siangnya tuh jam berapa itu, nah itu saya juga selalu melakukan riset itu. Oke, itu terkait waktu. Saya akan berbicara terkait bagaimana kemudian pencapaian teknis dalam sebuah film dari hasil risetnya. Saya akan ke Pak Ipung. Terima kasih untuk Mas Roy. Pak Ipung, adakah capaian-capaian atau riset Anda terkait dengan teknik yang selama ini Anda gunakan untuk kemudian evolve atau dia develop lagi gitu? Kita masih punya waktu, jadi mungkin singkat saja karena kita 4 menit menuju break segmen. Silakan Pak Ipung. Singkat. Ya. Kalau aku sih lagi seneng bagaimana memakai cahaya tadi, yang natural light tadi, memakai cahaya tapi tidak merasa memakai cahaya gitu. Aku lagi meriset itu di beberapa filmku itu lagi mencoba seperti itu. Pakai lighting tapi nggak berasa pakai lighting. Itu aku yang lagi coba. Cari terus ya. Alhamdulillah ada beberapa film yang belum tayang. Kayaknya mudah-mudahan itu berhasil itu. Sebenarnya mudah-mudahan itu berhasil. Dan itu merupakan satu pencapaiannya. Jadi itu merupakan salah satu capaian teknis yang lain dari seorang Rahmat Saiful ya. Saya bisa katakan begitu kira-kira. Pinginnya seperti itu supaya bisa diikutin, paling nggak bisa. Iya. Terima kasih Pak Ipung. Saya harus secara singkat, saya akan ke Kang Unai. Silakan Kang Unai. Ya, riset ya pasti. Aku agak-agak banci riset soalnya orangnya. Karena nggak pede sebenarnya itu tepatnya. Biasanya itu juga memang betul. Itu bergantung dengan skrip tadi. Dengan treatment director, dengan konsep film itu sendiri biasanya begitu. Ya misalnya contoh yang paling gampang, misal kita ngomong masalah lighting, mungkin di film bebas itu bisa kasih sedikit ilustrasi karena dia ada periodik tahun 90-an sama ada yang tahun 2000-an kan. 90 dan 2000-an. Jadi waktu tahun 90 itu tidak ada yang namanya lampu LED di mana-mana, itu masih sangat jarang banget. Jadi di setiap scene film bebas itu kita selalu menggunakan lampu yang non LED sama sekali. Nah, kebalikannya begitu yang 2012 kita lebih banyak lagi dengan memakai lampu LED karena sifat lampu LED juga berbeda banget dengan lampu tahun 90-an, lampu tungsten atau lampu TL gitu ya. Jadi ini satu contoh kecil yang kita lakukan sebelum kita syuting, kita riset dan kita diskusikan dengan director, kira-kira begitu. Oke. Terima kasih. 1 minute sebelum break saya akan ke Om Rudi sebagai penutup Om di segmen pertama. Boleh ada tambahan? Ya. Singkat saja. Ya. Oke. Riset itu memang penting ya. Karena untuk apa yang diinginkan dari cerita dan sutradara kan si seorang DOP itu harus melakukan riset ya untuk apa yang mau dicapai itu seperti apa. Kayak gitu. Jadi sebenarnya sih ya sama aja sih, semua harus melakukan riset dulu untuk mencapai apa yang dimau. Kira gitu aja. Terima kasih Om Rudi. Baik, saya break dulu untuk pemirsa semua yang sedang menonton, yang menyaksikan program ini. Kita akan balik lagi sama-sama ngobrol tentang bicara sinematografi bersama Indonesian Cinematography Society setelah jeda yang berikut ini. Terima kasih.